Selamat siang Mbah Hawi, pripun kabar ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Wah, lama nggak kelihatan di gantangan ini. Dari mana aja ini? Ini lagi habis sibuk pekerjaan mas. Alah. Alhamdulillah. Biasanya sendal gula teng gantangan kok lama nggak kelihatan ini. Makanya saya silaturahmi ke sini. Ngomong-ngomong, kalau yang di samping ini apa ini, Mbah? Kalau boleh tahu. Yang ini apa? Nggih, yang itu. Ini yang biasa buat gantangan, ini yang saya kasih nama Raja Galau. Oh iya, saya tahu. Ini dulu di event Pikachu yang pertama kalau nggak salah nomor 1 ya itu ya. Oke. Yang dapat lumayan itu amplopnya ya, Mbah ya. Lumayan, ini dapat bonusnya 500. Wih, syahduval. Ya lumayan buat. Ini kalau nggak salah burung yang selalu diidam-idamkan sama putranya ya. Oh, yang ini. Kenapa kok alasannya dinamain Raja Galau itu, kenapa itu? Nah, ini awalnya saya namai Raja Galau itu pada awalnya anak saya itu sukanya itu galau, Mas. Jadi kalau misalkan mau ikut, kadang pengen main, pengen ikut, bapaknya ganteng. Nah ini galau, pokoknya galau. Terus kebetulan sekali saya punya ide, kalau gitu dah burung ini saya kasih nama Raja Galau. Dan yang bikin saya terkagum itu ketika di salah satu event di Wonosobo, Raja Galau ini nggak masuk dan si putranya Mbah Hawi ini sempat mau menangis. Itu benar kan? Masih ingat nggak? Masih. Gara-gara Raja Galau nggak masuk ya, Mbah ya? Itu kan pas saat itu trouble itu, Mas. Jadi biasanya kalau mau digantang itu dimandiin dulu. Nah ini tidak dimandiin, jadi loncat gitu. Terus nggak masuk. Ngeruji ya? Oke. Banyak loncatnya, jadi nggak masuk. Gini Mbah, saya kepo nih sama perjalanannya Mbah Hawi dalam bermain burung. Dulu kalau nggak salah itu kan, kalau Mbah Hawi ini kan terbilang senior lah dalam burung kicauan. Kenapa kok sekarang beralih ke dunia kaunin itu, kenapa? Alasannya apa, Pak? Awalnya gini, awalnya memang saya main burung besar, tapi kebanyakan kan saya dulu main burung besar tapi sudah punya konin gitu, Mas. Jadi tujuannya cuma buat masteran aja ya. Gitu. Awalnya kayak gitu. Terus lama-lama kok saya lihat banyak gantangan yang ada kelasnya konin gitu, Mas. Jadi saya terinspirasi, wah konin saya harus saya rawat sedemikian rupa biar bisa untuk gantangan seperti itu. Ternyata setelah saya nyoba gantangan konin, asik juga, Mas. Kalau boleh tahu juga. Dulu itu kalau nggak salah ketika Mbah Hawi sudah mulai terkena virus konin, itu kalau nggak salah itu saya pernah main kesini itu sekitar ada 10 lebih ya. Ada 10-an ada itu pas lagi awal-awalnya suka konin, Mas. Kalau sekarang ini kalau boleh tahu untuk usia dari Mbah Hawi sendiri udah berapa tahun, Pak? Kalau sekarang? Saya kurang lebih ya 51-an, Mas. Wah, keren. 51 tahun. Di usianya yang sekiranya hampir sudah kepala 5 yang malah ini ya. Iya. Itu tetap masih akan mau mainan konin terus apa gimana, Mbak? Selalu ya, Mbak ya. Tetap kayak ini Ismail ya. Nah, ngomong-ngomong, Mbah, ini kira-kira sudah ada berapa project? Maksudnya sudah menggarap berapa burung konin, Mbah, kalau sampai sekarang ini? Kalau sampai sekarang sebenarnya sudah banyak, Mas. Kan sudah banyak yang terjual juga. Oh, sold out ya, Mbah ya? Sudah banyak yang terjual. Jadi kadang ada temen datang ke sini gitu, butuh konin, ya udah saya kasih. Wah, kalau saya lihat ini tropinya kok banyak banget ini, Mbah. Mungkin ini adalah salah satu dari apa ya namanya ya, suatu karya seni yang diciptakan dari konin Mbah Hawi.
pastinya kan di dalamnya kan ada ibaratnya kayak perawatan, kemudian dari makanannya juga. Kalau boleh tahu ini Mbah, Iya. untuk rahasianya itu apa sih kok bisa sampai punya trofi sebanyak ini, itu gimana? Untuk awalnya sebenarnya simpel aja Mas. Untuk awalnya saya merawat konin itu cuma saya kasih pakan itu susu biasa, itu susu Sasetannya itu ya? sasetan itu. Terus kalau enggak ya saya kasih air gula. Tapi kok setelah saya perhatikan lama-lama ketahanan tubuhnya itu kok lemah. Nyilet ya? Ya itu malah ada dua yang nyilet sampai mati itu ada Mas. Terus saya pikir-pikir, oh gimana ini kalau kayak gini terus ya repot gitu. Terus saya timbul pingin bikin makanan yang kira-kira cukup gizi untuk konin dan sehat itu apa. Hanya saya coba bikin, ada susu, saya kasih kuning telur bebek, kasih madu, medianya sirup marjan koko pandan itu yang merah itu Mas. Oh siap. Dan saya dulu juga ingat sekali nih, ketika Mbak Awe dulu bermain di setting ankle dan semua samping-samping sangkar kayak dimantolin, inget gak apa? Dan itu keluar cililin panjang banget. Masih inget nggak itu? Masih ingat. Itu burungnya di mana sekarang? Itu burungnya masih Mas, tapi lagi ganti bulu, itu lagi mabung. Masih itu. Nah itu kan ya maaf aja Mas ya. Namanya juga saya main konin itu kategori pemula Mas. Ngarang. Pada saat itu belum tahu ada set bedi gitu loh. Jadi yang luar kota itu udah set bedi, saya sendiri belum. Tapi alhamdulillah itu Mas. Alhamdulillah konin saya bisa masuk juara 1 itu, alhamdulillah. Emang karakter ya mungkin ya Mbak ya. Kalau untuk apa ya namanya ya? Berarti untuk pakanannya sendiri untuk semua burung konin Mbak Awe ini semuanya sama ya Mbak ya? Itu semuanya sama. Takarannya pun sama ya, nggak ada yang dibedain. Itu ya dari racikannya sendiri itu yang saya bikin. Oke. Kalau untuk untuk bahannya tadi apa aja Mbak? Kalau boleh tahu? Bahannya itu Sirup marjan. ya telur bebek. Oke. Tapi nanti diambil kuningnya. Berapa itu Mbak? Berapa? Itu 1 telur bebek, kuning telur bebek itu biasanya saya kalau bikin tuh sekali bikin itu telur bebek 2. Itu dalam satu botol koko pandan itu ya? Terus madunya pakai madu sasetan Mas, sebab kalau pakai madu asli itu telurnya itu kristal. Oh malah jadi kristal. Nggak bisa nyampur itu Mas. Kristal. Terus tambah lagi 1 kaleng susu, tapi saya pakainya yang gold, yang lebih kental. Pakainya yang gold? Yang gold. Terus sirup marjan 1 botol. Oke. Berarti malah mending pakai yang madu sasetan itu ya Mbak ya? Bagusnya memang pakai madu sasetan. Saya pernah coba pakai madu asli kan, pikiran saya akan lebih bagus. Iya. Tapi telurnya nggak bisa menyatu Mas, itu telurnya tuh kristal. Malah kristal ya Mbak ya? Kristal. Padahal kalau Kayak secara setengah matang itu loh. Oh, Loh. berarti kalau secara ilmiah malah lebih bagus yang alami ya? Ya iya, bagus yang alami. Tapi ternyata nggak bisa ya. Terpaksa saya pakai yang. Kalau sekarang masih punya berapa pasang ini Mbak? Untuk ini sekarang tinggal 3 pasang sama 1 trotolan. Oh, wah berarti ini akan ada project baru ini untuk trotolan di tahun ini mungkin. Ya insya Allah itu. Nah ini Mbah mau tanya nih, kalau konin Raja Galuh ini kan ibaratnya terbilang di Wonosobo itu salah satu konin terbaik ya. Kalau boleh tahu nih untuk pemasterannya sendiri itu gimana sih? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, di-share untuk cara pemasterannya gimana. Masalahnya kalau saya lihat perjalanan dari konin Raja Galuh ini untuk materinya bisa dikatakan mewah, hampir dikatakan seperti burung dengan jenis roll tembak. Nah itu tipsnya gimana Mbak? Maksudnya dari segi materinya, apakah yang bagus itu apa dulu yang didahulukan atau gimana, bisa disampaikan mungkin?
Nah untuk itu kalau saya pakai masterannya itu kebetulan kan saya punya banyak masteran mas. Masterannya pakai masteran hidup. Berarti burung asli ya Mbak ya? Burung asli gitu, nggak pernah pakai HP. Nah, Atau MP3. ini salah satu pertanyaan saya juga ini. Ya. Kenapa sih kok harus pakai ibaratnya masteran hidup, dalam artian burung pemaster langsung? Itu gimana? Alasannya Ya, apa Mbak? awalnya saya sendiri kan pecinta burung master. Jadi saya punya burung besar pun, burung apa, murai apa itu saya tetap suka burung master. Nah kebetulan sekali itu pas dulu merawat yang masih muda banget, itu belum, ya masih nol materi lah. Itu saya beli masih trotolan itu. Kebetulan kok lama-lama kok setelah istilahnya agak dewasa itu, loh kok ini keluar burung ciblek, kok ini keluar burung rambatan. Nah seperti itu mas, terinspirasi itu. Jadi saya nggak pernah pakai MP3, Pakainya burung langsung. pakainya burung masteran yang hidup gitu loh. Oh, Saya pantas. sendiri kan pecinta burung masteran gitu loh. Pencinta dan penjual burung Iya, masteran. gitu. Kalau boleh tahu Mbak, maksudnya mungkin ada tips nih buat teman-teman bagaimana cara mencetak ibaratnya materi untuk konin yang bagus itu gimana? Kan kalau biasanya kan kalau yang tipikal timba pakainya jiblek rambatan. Nah, kalau untuk rollnya sendiri itu biasanya pakainya apa Mbak? Kalau boleh tahu. Rollnya itu cuman terapi air aja mas. Oh, berarti malah Cuman terapi bikin rollnya itu pakai air. terapi air kolam ini ya Pak ya? Pakai kolam lah, makanya saya sediakan kolam burung yang kurang rajin bunyi gitu. Biar cepat bunyi itu saya terapi air sambil dimasteri burung-burung yang hidup seperti itu kok. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Mbak, mau sampai kapan mainan burung konin? Ini mungkin ya kalau untuk selamanya mungkin mas. Saya suka. Dulunya ini kan saya beli konin cuma buat master burung besar mas, kayak murai, kayak apa. Sekarang malah lebih jadi penggantang ya, Nah, penghias. sekarang sudah banyak gantangannya, jadi untuk konin sendiri ini saya rawat buat gantangan. Oke. Oke, mantap Pak. Mbak, saya mau tanya nih. Kalau untuk apa ya namanya ya? Kalau untuk hariannya sendiri itu gimana Mbak untuk si Raja Galau ini? Perawatan sehari-hari cuman pagi itu lihat cuaca mas, kalau cuacanya bagus saya keluarkan lebih awal, dalam arti jam 6 itu kan Embun ya, Mbak, ya? keluar, Proses embun. kan nanti tapi airnya saya kasih pakai cepuk yang kecil. Kenapa kok Nanti kecil? biar nggak mandi pagi. Nanti kalau udah matahari terbit itu sekitar jam 7:30 baru cepuk kecil itu saya ambil, saya ganti cepuk besar buat mandi. Iya, iya. Setelah itu nanti saya jemur 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu saya angin-anginkan, terus bawa pulang. Tapi ketika di embun ini, apakah si betina juga diambil Mbak? Maksudnya dalam artian dipisah gitu? Itu betinanya selalu saya pisah. Sebab Berarti buat mas, buat istilahnya durasi lagu. Kalau ada betinnya kan nggak bunyi. betul. Tapi kalau diambil kan bunyi. Iya, lah. setuju. Biar rajin bunyi maksudnya. Terkadang pun ketika ada betina pun si dia bunyi tapi agak tertekan ya, nggak diloskan gitu ya. Oke. Kadang-kadang ya bunyi kalau ada betinnya, tapi nggak selalu mas. Ini kan di rumah kan ada belci nih Pak. Apakah nggak tarung nih sama belci? Enggak. Nggak tarung tapi. Enggak. Tapi salah satu ibaratnya bisa dikatakan akan ada yang kalah atau gimana ini Mbak? Ini untuk pengamatan saya itu kalau konin saya nggak ada yang punya materi pleci, tapi plecinya justru ada yang punya materi tembakan konin gitu mas. Nggak tahu itu. Malah kebalik ya Pak ya? Malah kebalik. Malah ini konin saya nggak ada yang ada lagu plecinya, nggak ada satu pun, tapi plecinya ada yang punya lagu konin. Tembakan konin itu ada. Oke. Kalau selama ini Mbak,
kesan dalam bermain konin itu gimana menurut Mbak Awi? Dari perjalanan dari dulunya burung pemaster sampai bisa dikatakan sekarang menjadi salah satu sesepuh dari dunia konin Wonosobo. Kalau boleh tahu gimana Mbak kesannya selama ini bermain konin? Menurut saya sih sangat berkesan sekali ya. Masalahnya dulu kan Anda tahu kalau saya pemain burung besar. Jadi burung besar itu kelihatannya untuk mencari temen itu nggak seasik burung konin gitu loh Mas. Betul, setuju itu Mbak. Kalau burung besar itu kan koloni masing-masing Mas. Tapi Iya. kalau konin itu bisa berbaur gitu maksudnya loh. Betul. Misalkan saya datang ke suatu event itu ada yang dari Jogja, komunitas dari Magelang, dari mana saya bisa ngumpul Mas. Nah, Betul. di situ. Ibaratnya numpang Enaknya ngecas. main konin itu di situ Mas. Setuju Saya itu, Mbak. jadi banyak saudara itulah. Betul. Banyak sedulur, banyak saudara. Mungkin Dari ada konin gitu. pengalaman nggak Mbak yang ibaratnya pernah sampai mungkin dibelain sampai hujan-hujanan atau ibaratnya ada kesan lucu tapi sedih tapi senang itu Wah, ada nggak Pak? Suka dukanya banyak Mas itu, Mas. Contohnya di mana Pak? Contohnya? Ya berangkat hujan-hujanan terus sampai jalan ke Banan, terus udah kayak gitu sampai lokasi perlombaan saya udah terlambat. Gitu. Saya inget banget Itu pernah itu kayak dulu gitu. event di salah satu IO di Wonosobo dan tempatnya lumayan jauh itu di perbatasan Wonosobo Magelang. Saya inget betul itu pakai Honda apa ya, motor Satria, bawa burung 3 ya, yang gendong Helmi, kemudian yang nyangking Helmi. Ingat gak Pak itu Pak? Ingat lah itu bawa 3 anak saya kan mau ikut aja lah, itu ya nggak apa-apa situ kalau mau ikut, tapi nanti gendong 1 di bawah 2 itu ya nggak apa-apa. Itu anak saya tuh sampai Banjar sampai mana itu bawa burung aman-aman aja. Dan saya ingat sekali tuh ketika main di salah satu kota, dan dulu apa ya itu gajahnya, Katana mungkin ya Mbak ya, yang sering masuk ya, itu ya. sekarang di mana itu Mbak kalau boleh tahu? Itu yang saya kasih nama Katana itu sekarang sudah di wilayah Banyumas Mas, tepatnya di Wonodadi Banjarnegara. Itu lagu berapa itu Mbak dulu Mbak? Itu dulu Mahal ya kayaknya ya, 3.000 Mas. 3.000. 3.000. Kalau nggak salah itu dulu masih di setting ankle ya kalau nggak salah. Oh, Itu yang apa? itu masih ankle itu. Yang kayak dimantolin itu ya kalau nggak salah ya, itu burungnya. Oh. Betul, saya ingat. Tapi dia punya karakter bagus Mas itu. Betul, saya setuju itu. Oh, Dia burung angle tapi ketika ketemu lawan dia nggak ngobrak, tapi malah dia diam satu tangkringan tapi materinya keluar. Itu yang bikin saya herannya di situ. Padahal dia bukan tipikal burung betina awalnya, memang saya tahu itu sejarahnya. Nah sekarang bisa nggak Mbah nyetak lagi yang kayak Katana? itu susah Mas. Masalahnya mungkin itu dulu itu memang karakter burung itu seperti itu Mas. Kan sudah saya coba pakai baby, nggak respon sama sekali, malah nggak pernah bunyi Mas saya kasih baby Mas. Lagian mungkin nggak tahu saya kasih babynya salah atau gimana, itu babynya malah ngamuk itu loh, si jantan loh. Babynya saya ambil, cuman hariannya itu nggak pernah saya koloni, nggak pernah saya lihatkan burung yang lain gitu tok, itu settingannya cuma kayak gitu. Sampai di lapangan pun ketemunya pas di gantangan, kalau di bawah nggak pernah saya temukan yang lain. Berarti mah disendirikan gitu ya Mas? Dipisah sama yang lain. Mungkin Mbak, mungkin ada tips nih buat teman-teman, nggak, maksudnya gimana sih cara ngerawat konin yang baik, yang ibaratnya nggak terlalu memaksakan tapi untuk hasilnya sangat memuaskan.
saya selalu ibaratnya meminta tips dari teman-teman narasumber mengenai tips dari harian konin yang bagus itu gimana, mungkin bisa disampaikan Mbah buat teman-teman semuanya. Oke, untuk saya cuman dari faktor makan aja Mas. Oke. Jadi makannya itu saya racik sendiri, yaitu yang saya katakan tadi, cuma itu tok, nggak pernah pakai kayak kroto. Apa masalahnya kan di daerah sini cari kroto susah Mas. Nanti iya. kalau udah kecanduan kroto, pas mau gantang tidak ada kroto kan susah. Oh berarti salah satu tips juga ya Mbak ya, maksudnya buat wilayah yang ibaratnya susah kroto gitu. Mending pakainya telur itu ya Mbak ya. Pakainya kuning telur. Oh ini salah satu terobosan baru ini ya. Saya baru tahu ini. Pakai kuning telur. Terus Mbak, apalagi mau disampaikan? Ya kayaknya cuma itu aja untuk teman-teman yang mungkin di daerah jarang kroto ya nggak usah dipaksakan harus pakai kroto. Memang kroto bagus Mas untuk semua jenis bunga, cuman kalau saya nggak berani kalau pakai kroto. Kalau sesekali tempo paling pakai itu Mas, kayak laba-laba. Pakai laba-laba. Paling pakai laba-laba. Misalkan settingan pas saat itu kurang kenceng, saya kasih laba-laba. Betul. Mungkin kalau nyari karena memang gak sesulit cari kroto. Beberapa dari teman-teman memang ada yang pakai laba-laba sih. Laba-laba yang kecil itu kan? Iya, laba-laba yang rumahan itu Mas, bukan yang sawah. Kalau yang sawah biasanya beracun. Malah bahaya ya. Kan teman saya ada yang mati karena laba-laba sawah itu. Siapa? Ya, itu kayak teman saya Mas Dion itu. Wah, burungnya Mas istimewa itu. Betul. Tapi dia tragis matinya karena pas mau digantang dikasih laba-laba, pulang gantangan mati Mas. Oh kayak itu mungkin efek dari laba-laba itu. Berarti lebih harus dikontrol ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, terima kasih atas informasinya yang telah diberikan. Semoga nanti bisa diterapkan di teman-teman juga. Pokoknya sehat terus buat Mbak Hawi, tetap di jalur konin karena katanya tetap bakal mainan konin selamanya. Terima kasih, sampai jumpa Mbak Hawi, sampai ketemu di lain waktu. Konin yes.